Baik. Tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Kedua, melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. 4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Nah, tentunya kalian sering kan bermain, suka bermain kan? Baik itu permainannya berupa olahraga ataupun yang lainnya. Permainan tentu memerlukan kerjasama. Masih ingat kerjasama itu apa? Kerjasama itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Atau kosakata yang lainnya, tim ya, bentuk tim. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud persatuan. Permainan yang memerlukan kerjasama, contohnya bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakia. Olahraga yang memerlukan kerjasama, misalnya sepak bola, bola voli, dan bola basket. Ada yang permainan, ada juga olahraga. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Yang pertama, kita harus mau bekerja sama. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Ya, kosakata gemar itu maknanya gemar itu suka menolong teman. Lanjut lagi. Sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan itu apa saja ya? Saleh-saleha. Perhatikan gambarnya. Ada 3 orang putri atau siswi yang sedang bermain lompat tali. Sikap rukun tentunya yang harus kita miliki supaya kita bisa menumbuhkan rasa persatuan. Kemudian saling menghargai dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan juga. Soleh-solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Quran, surat Al-Imran, ayat ke-105. Dibacakan ya terjemahannya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang
azab yang berat. Di sini juga ada kata-kata yang mungkin kalian belum. Kemudian berselisih itu bertengkar, bermusuhan. Kemudian ada juga azab yang berat itu adalah balasan dari Allah, balasan yang menimpa kaum yang bercerai-berai. Silahkan kalian bisa lihat ke layarnya atau lihat ke buku tematiknya. Halaman 143. Ayo kita berlatih. Di situ ada tabel berwarna biru. Di situ ada keterangannya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Sudah ada isinya nomor 1. Contohnya harus apa ya? Sikap apa yang harus kita miliki? Halaman berapa? Agar terwujud persatuan dalam bermain. 143 Soleh, halaman 143. Yang kedua, yaitu bekerja sama. Tentunya dengan bekerja sama akan mempererat kesatuan kita dalam bermain. Yang ketiga, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Misalnya tim A kelompok itu sedang lomba, misalnya lomba apa? Lomba balap karung misalnya, yang menang itu kakak Kansa, yang kalah itu kakak Syahira, kelompok kakak Syahira. Nah, Syahira harus menerima kekalahannya dengan lapang dada. Dan maksud lapang dada di sini adalah menerimanya dengan senang hati dan memberikan selamat juga kepada yang menang. Yang keempat, tidak ingin menang sendiri. Dalam kerjasama tim atau permainan tim, kita tidak boleh ingin menang sendiri. Yang kelima, mengikuti aturan permainan. Kalau sudah mengikuti aturan permainan, tentunya kita tidak boleh curang. Dan saling mendukung. Supaya terwujudlah persatuan dalam bermain, saling mendukung, baik itu mendukung lawan mainnya saat bermain ataupun sesama timnya, satu kelompok tetap harus saling mendukung. Baik, soleh-soleha. Selanjutnya, silakan isi ya. Yang 143 dari nomor 2 sampai nomor 6. Sudah. Halaman 146. Tentunya persatuan dalam bermain itu ada manfaatnya. Apa ya manfaatnya yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan sikap yang bisa terwujudnya rasa persatuan dalam bermain? Manfaat yang pertama adalah permainan menjadi menyenangkan. Tentu saja menyenangkan sekali jika kita bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung. Lanjut, yang kedua, persahabatan menjadi lebih erat. Kalian boleh isi di pinggir gambarnya ya, pinggir garis-garisnya. Manfaat yang ketiga yaitu tidak terjadi pertengkaran. Tentu saja jika saling mendukung, jika bersatu dalam bermain, tidak akan terjadi pertengkaran. Ibu diapain? Keempat, membuat kita disukai teman. Ya, membuat kita disukai teman.
Selain manfaat, ada juga akibat jika kita tidak memiliki sikap untuk terwujudnya persatuan dalam bermain. Jika kita tidak mau mewujudkan persatuan dalam bermain, apa ya kira-kira akibatnya? Jika kita tidak bersatu, pertemanan menjadi tidak menyenangkan. Kalau pertemanan sudah tidak menyenangkan, permainannya pun akan tidak seru, tidak akan menyenangkan. Apalagi nanti akibatnya bisa terjadi pertengkaran. Jangan sampai ya, soleh-soleha. Yang ketiga, akan menyakiti hati temannya. Yang keempat, membuat kita dijauhi teman. Kelima, tidak akan tercipta kekompakan. Ya, kalau sudah bertengkar, tidak saling mendukung dalam timnya atau lawan mainnya, pasti tidak akan tercipta kekompakan dalam permainan tersebut. Lanjut lagi soleh-soleha.